Semoga Tuhan memberikan firman-Nya bagi kita sekalian, mengisi segala kekosongan hidup ini oleh firman-Nya yang ajaib dan berkuasa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami pun percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menghadapkan diri kami pada jam ini, merindukan firman-Mu, merindukan air kehidupan yang mengalir dari tempat yang tinggi kepada setiap hati yang dibukakan. Kami menadahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu. Biarlah Engkau curahkan firman-Mu dalam kami, dalam urapan Roh-Mu yang suci ya Tuhan. Menyatakan kesalahan kami, menegur kami, menasihati kami, tetapi terutama untuk menghidupkan kami ya Tuhan. Terima kasih saat pemberitaan firman-Mu, kuasa-kuasa kegelapan mau mengganggu, mau menggoda kami. Tetapi Tuhan, kami bersatu hati mau panggil nama Engkau buat usirkan segala roh jahat, setan yang mencoba mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, setan, kami ikat, kami perintahkan kamu semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih. Urapan Roh-Mu yang suci ya Tuhan, biar mencengkeram kami, mempengaruhi hati dan pikiran kami, mengurapi kami Tuhan, agar firman yang kami dengar dapat masuk dalam pengertian sampai di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji nama Tuhan yang penuh kasih sayang dan kemurahan, yang pada malam ini sempat mengumpulkan kita kembali di dalam rumah Tuhan untuk menerima pembahagian makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Sebab salah satu tanda, salah satu kerinduan Tuhan menjelang hari kedatangannya, supaya kita tetap setia pada saat-saat di mana makanan rohani dibagi-bagikan bagi kita sekalian. Duduklah dengan tenang, menggunakan waktu yang ada ini untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan hamba Tuhan yang pada malam hari ini bersama kami, saya menyampaikan pula selamat datang dan selamat bersekutu dalam firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kitab Wahyu, Kitab Wahyu Fatsal yang ketiga. Kitab Wahyu Fatsal yang ketiga. Masih dalam tanda 7 kali percikan darah di muka tabut perjanjian. Ini pekerjaan darah yang menyucikan. Mari kita akan memeriksa sekarang jemaat yang terakhir adalah jemaat Laodikea. Mari kita membaca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Ayat 14 sampai dengan ayat 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikea, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, terus. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, terus. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu,
supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Iya, terima kasih. Ini jemaat yang terakhir dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil yang mendapat lawatan dan perhatian Tuhan dengan surat-suratnya yang begitu tepat sesuai dengan keadaan masing-masing. Dalam urutan penulisan surat-surat ini, jemaat Laodikia ditempatkan pada urutan terakhir. Jemaat Laodikia ditempatkan pada urutan terakhir, dan ini menggambarkan suasana gereja Tuhan akhir zaman. Gereja Tuhan di akhir zaman, di zaman kita sekarang. Satu suasana memang secara jasmani mengalami suatu kelimpahan, ya. Secara jasmani mengalami suatu kelimpahan, bukan hanya di Indonesia, tapi di mana-mana saja. Suasana ini berada dalam sidang jemaat dalam suasana kelimpahan berkat-berkat secara jasmani sesuai dengan perkembangan dunia, saudara-saudaraku, perkembangan teknologi dan sebagainya. Sebagaimana kita melihat secara nyata di hari-hari ini, saudara-saudaraku, bagaimana sidang-sidang jemaat itu sangat diberkati dengan berbagai-bagai macam, dengan sarana-sarana yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan zaman akhir. Tetapi secara rohani dalam ayat ini dikatakan bahwa jemaat itu justru merosot dalam suasana rohani. Tidak panas, tidak dingin. Jadi ini suasana yang sangat kontras. Secara jasmani memang terdapat peningkatan berkat. Tetapi sayangnya bahwa di dalam sidang jemaat terjadi suatu hal yang sangat mengerikan, yaitu sidang jemaat menjadi kendor, tidak panas, tidak dingin dalam kehidupan rohani. Sebab itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagi kita sekalian untuk berhati-hati dengan situasi ini, bahkan cenderung gereja Tuhan untuk menyingkirkan Kristus dari dalam sidang jemaat. Jadi kalau di hari-hari ini kita merasa suatu guncangan dan kita digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa, kita harus bersyukur dengan terjadinya guncangan merupakan ujian dalam sidang jemaat. Saya katakan ujian sebab memang saudara-saudaraku, kita mengalami suatu guncangan ini, kita tidak berbuat salah tetapi menderita suatu akibat-akibat yang cukup berat. Itu namanya ujian. Kalau kita salah lalu dipukul, itu namanya pukulan. Itu namanya pukulan. Tetapi kalau kita tidak salah lalu kita mengalami suatu pukulan, itu namanya ujian. Jadi kita menghadapi ujian-ujian ini, dan puji Tuhan bahwa kita sudah memanfaatkan, dan semoga seluruh sidang jemaat tergairah dalam hari-hari ini di mana kita diajak untuk berdoa dan berpuasa, yang di waktu-waktu yang lalu
kita tidak melakukannya. Dan sekarang kita melakukannya. Dan saudara-saudaraku, ini jangan kita lakukan sebagai suatu kebiasaan, tetapi biarlah ini suatu kerinduan kita, agar di tengah-tengah berkat Tuhan, kita tidak menyingkirkan Tuhan dari dalam sidang jemaat, tapi kita mau bersama Tuhan dalam keadaan apapun juga untuk mengalami suatu keadaan yang sebenarnya. Kalau kita lihat dalam susunan kitab Wahyu pasal 3 ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, jemaat Sardis ditandai dengan kematian. Ada aktivitas, tetapi tidak berdasarkan kebenaran di dalam kasih Allah. Dan jemaat ini terpecah-pecah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang terbanyak dikatakan hidup padahal engkau mati. Ini yang terbanyak, kelompok pertama. Kelompok yang kedua, hampir mati. Ini kelompok yang kedua, hampir mati. Kemudian kelompok yang ketiga, hanya ada beberapa orang yang tidak mencemarkan dirinya. Jadi ada 3 kelompok jemaat itu terpecah belah dalam kondisi, dalam pengalaman kematian. Jemaat Sardis ditandai dengan tanda kematian. Kemudian jemaat yang kedua dalam pasal 3 adalah jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia, di mana Tuhan tampil sebagai yang kudus dan benar dan memegang kunci Daud. Dia memegang kunci Daud. Di dalam ayat-ayat kita melihat apa yang sebelumnya disebutkan kunci Daud, yaitu dengan segala kerendahan hati. Kekuatanmu tidak seberapa, tetapi engkau menuruti firman. Ini kunci Daud. Ini kunci Daud. Keadaanmu tidak seberapa, tapi engkau menuruti firman. Ini tanda dari kebangkitan. Ini kunci yang dilihat oleh Tuhan ada pada Daud, sehingga dia berhasil duduk sebagai raja. Dia bermahkota, dia mempunyai tahta, dia duduk sebagai raja. Dia tidak kalah, tetapi dia sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul disebutkan itu, ya. Kita membaca Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kita melihat di sini kunci Daud itu disebutkan, ya. Kunci anak kunci Daud disebutkan. Itu ada dalam jemaat Philadelphia. Kisah Para Rasul pasal 13. Kita baca ayat yang ke-22 dan ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan. Tentang Daud Allah telah menyatakan. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Perhatikan. Seorang yang berkenan di hatiku. Orang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Melakukan kehendak Tuhan. Berkenan melakukan kehendak Tuhan. Ini sebab mengapa Daud diangkat oleh Tuhan menjadi raja, menggantikan Saul. Sebab sekalipun kekuatannya sedikit, tetapi ia melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ini kunci keberhasilan kita mengikut Tuhan. Sekalipun kekuatan kita tidak seberapa,
Tapi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, di sana letak kunci kemenangan, kunci keberhasilan. Dalam ayat-ayat di sini, dalam sidang jemaat Philadelphia, 2 kali Tuhan menunjukkan keadaan ini dalam sidang jemaat Philadelphia. Ayat, kita kembali Wahyu 3. Ayat yang ke-8. Bagian terakhir disebut demikian. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menurut firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini dilakukan oleh Daud. Ini sudah pernah dilakukan oleh Daud. Dengan kekuatan sebagai seorang gembala domba, harus masuk dalam peperangan yang dahsyat, memerangi suatu pasukan besar yang lengkap dengan senjata. Daud tidak tampil dengan kekuatannya, tapi Daud tampil dengan ini, menuruti firman. Menuruti firman. Ini kunci. Menuruti firman. Dibanding dengan kekuatan kita, firman Tuhan, perintah Tuhan, memang kita tidak bisa lakukan kalau diukur dengan kekuatan. Tetapi kalau kita mau melakukan, maka Tuhan memberikan kita kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar. Kalau kita punya kekuatan untuk melakukan suatu perintah Tuhan hanya 10%. Kalau kekuatan yang ada pada kita hanya 10%, begitu kecil dibanding dengan pekerjaan Tuhan. Tetapi dengan 10%, kekuatan 10%, kita mau melakukannya, maka Tuhan menambahi kita dengan kekuatan 90% kekuatan Tuhan. Nah, ini kemenangan. Lebih kita merasa tidak mampu, lebih banyak kuasa Tuhan di dalam kita. Kalau kita merasa mampu melakukan dengan kekuatan 90%, kita hanya menerima 10% dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Nah, di sini banyak kali letak kegagalan. Sebab kita bekerja dengan kekuatan kita 90%, sedang kekuatan Tuhan hanya 10%. Di sini letak kegagalan. Tapi kalau kita seperti Daud, kekuatan kita hanya 10%. 90% kekuatan dari Tuhan. Dan ini yang membuat kita menang. Itu kunci yang ada pada Daud. Banyak saya melihat kepada rekan-rekan hamba Tuhan, baik dia senior maupun murid-murid, dalam belajar melayani Tuhan, kalau dia mulai dengan merasa tidak mampu, banyak di antara hamba-hamba Tuhan ini yang berhasil. Dia berhasil. Tapi kalau dia sudah mulai dengan merasa bisa, merasa mampu, beberapa waktu kemudian, lambat ataupun cepat, akan kelihatan dia gagal. Sebab dia menggunakan terlalu minim kekuatan dari Tuhan. Para siswa, perhatikan ini. Rekan-rekan hamba Tuhan, saya pun mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama kita menggunakan terbesar kekuatan dari Tuhan. Lebih besar kita memberikan kekuatan Tuhan dalam pelayanan kita, lebih kita berhasil. Kekuatanmu tidak seberapa. Tadi saya gambarkan secara biasa, saudaraku. 10 banding 90, 1:9. Kecil. Tetapi justru di saat kecil itu, kesempatan kekuatan Tuhan masuk dalam kita. Kalau kita sudah terlalu banyak memasukkan diri kita dalam pelayanan Tuhan, maka Tuhan makin disingkirkan.
Tuhan makin tersingkir. Jemaat Laodikia berada dalam kondisi semacam itu. Merasa segala-galanya ia bisa lakukan. 99% dia pikir dia sudah ada. Hanya 1% untuk Tuhan. Itu pun pada akhirnya dia singkirkan. Sampai Tuhan katakan, engkau buta. Buta, sama sekali tidak melihat. Jadi sampai pada 100% tidak memakai kekuatan Tuhan. Engkau telanjang, engkau melarat, engkau malang, engkau buta, dan sebagainya. Jadi saudara-saudaraku, saudara lihat kondisi ini. Jemaat Philadelphia dikatakan setia. Jemaat setia, jemaat yang setia, ya, jemaat yang setia. Dia begitu setia melakukan firman Tuhan. Kedua kali Tuhan berbicara dalam ayat 10, karena engkau menurut firmanku dan tekun. Dan tekun. Orang tidak setia tidak mungkin tekun, saudaraku. Orang tidak setia tidak mungkin tekun. Tidak mungkin. Tekun ini hanya bisa dialami atau dilakukan oleh orang setia. Orang yang tidak setia tidak mungkin tekun. Dan kita dengar di sini, oleh karena engkau tekun menantikan aku, setia dan tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, yang akan mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi mari kita lihat, saudaraku, jemaat Philadelphia ini karena menuruti firman, inilah kunci Daud dengan segala kerendahan hati. Menuruti firman, maka pada jemaat Philadelphia diberikan Tuhan kuasa kebangkitan. Jadi jemaat Philadelphia ditandai dengan kebangkitan. Jemaat Philadelphia ditandai dengan kebangkitan. Jadi kita lihat, saudaraku, perjalanannya kematian, kebangkitan. Seharusnya jemaat Laodikia ini, seharusnya jemaat Laodikia ini ada dalam tanda kemuliaan. Seharusnya jemaat Laodikia ada dalam tanda kemuliaan. Kemuliaan yang sesungguhnya suatu hasil dari pengalaman mati yang benar. Pengalaman dari kebangkitan yang benar menghasilkan kemuliaan. Itu seharusnya. Itu seharusnya. Tapi ternyata bahwa jemaat Laodikia tidak berada pada tanda kemuliaan yang benar, tetapi tidak mulia, ya. Jemaat Laodikia menyangka dia berada dalam tanda kemuliaan. Semua ada. Jadi karena engkau berkata aku kaya, aku telah memperkaya diri, aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu. Wah, ini yang bahaya. Merasa kaya, merasa sudah memperkaya diri, merasa tidak kekurangan. Kemudian ini yang bahaya, yang ketiga, yang paling bahaya. Engkau tidak tahu bahwa engkau sebenarnya yang paling miskin, melarat, malang, buta, dan telanjang. Tidak tahu. Kamu tidak tahu. Banyak perkataan tidak tahu ini, saudaraku. Tapi pada malam ini saya belum akan menjelaskan ke arah itu. Saya hanya tunjukkan kemuliaan yang ada pada jemaat Laodikia ini adalah kemuliaan palsu. Kemuliaan palsu. Atau dengan lain perkataan,
tidak memiliki kemuliaan, sementara Tuhan mempersiapkan kemuliaan yang sesungguhnya. Kita lihat di sini, saudara-saudaraku, bagaimana dahsyatnya jemaat ini. Tuhan berada di luar pintu. Ini dahsyat. Tuhan berada di luar pintu. Tuhan memanggil dari luar pintu. Itu berarti Tuhan sudah lama disingkirkan dari jemaat. Sudah lama. Sebab perkataan ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Perkataan aku berdiri di muka pintu dan mengetok, ini terkandung suatu arti bahwa Tuhan sudah lama menunggu. Sudah lama menunggu. Sudah mengetuk. Sebetulnya ketukan pertama, kalau kita setia menantikan dia dalam jemaat Philadelphia, diterangkan itu. Dia datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Begitu dia mengetuk pintu, kita sudah siap membuka. Tetapi perkataan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, sambil memanggil, manggil, sampai sejauh itu pintu masih belum dibukakan. Sampai Tuhan menawarkan, siapa yang mendengar suaraku? Bukan hanya mendengar ketukan, tapi sambil mengetuk, memanggil. Itu pun belum semua mendengar. Hanya siapa yang mendengar suaraku. Jadi jemaat Laodikia ini seharusnya dalam keadaan mulia. Tetapi kemuliaan tanpa Tuhan, kemuliaan tanpa Tuhan, itu benar-benar menipu kita. Kekayaan tanpa Tuhan bisa menipu kita. Kepandaian, kedudukan tanpa Tuhan, itu bisa menipu kita. Itu sebabnya segala sesuatu boleh kita miliki. Kita miliki kekayaan dengan Tuhan. Kita memiliki kepandaian dengan Tuhan. Kita memiliki kedudukan dengan Tuhan. Ataupun kita tidak memiliki semuanya, tetapi bersama Tuhan, Tuhan menolong kita. Itu kemuliaan yang sebenarnya. Jadi saudara perhatikan, di akhir zaman nanti, kemuliaan yang dimiliki oleh jemaat Laodikia karena merasa kaya, itu bukan suatu kemuliaan. Sebab kemuliaan yang sebenarnya adalah, perhatikan, hasil dari kematian yang benar. Kematian yang benar menghasilkan kebangkitan yang benar. Kebangkitan yang benar menghasilkan kemuliaan. Ini yang ada pada Tuhan Yesus. Ini tanda yang ada pada Tuhan Yesus, dan tanda yang Ia ingini kita miliki, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Mati yang benar. Kematian yang benar itu adalah berhenti berbuat dosa. Itu kematian yang benar. Jadi bukan cuma sengsara. Saya sudah berulang-ulang menerangkan ini, tetapi saya ingin menerangkan kembali. Kematian yang benar adalah berhenti berbuat dosa. Apakah di saat kita sengsara? Apakah di saat kita merasa sedang diberkati? Apakah di saat kita sakit? Apakah di saat kita sehat? Begitu kita ingat kematian Kristus untuk kita, saat itu kita berhenti berbuat dosa. Itu kematian. Di saat kita memiliki segala sesuatu, tapi begitu kita ingat Kristus telah mati
telah mati untuk kita. Tidak menggunakan segala fasilitas, segala keadaan yang kita miliki untuk melakukan dosa. Itu kematian. Sebab Tuhan pelihara orang benar. Tuhan tidak izinkan orang benar dikuasai oleh maut. Itu hukuman dari Allah. Ini kebenaran. Ini kuasa kebangkitan. Jadi mati, berhenti berbuat dosa, dibangkitkan untuk hidup benar. Ini kebangkitan. Kemudian kemuliaan. Jadi hasil dari kebangkitan yang benar itu kemuliaan. Kemuliaan. Hidup dalam kasih Allah. Itu kemuliaan. Hidup mengasihi Allah. Itulah kemuliaan. Itu tanda bagi anak-anak Tuhan. 3 perkara ini, saudara-saudaraku, 3 perkara ini ada palsunya, ada yang palsu, ada yang memalsu, ada kematian yang palsu, ada kematian yang palsu. Kematian palsu menghasilkan kebangkitan palsu. Itu yang dimiliki oleh antikris. Dalam Wahyu 13, antikris dan nabi palsu ada dengan tanda ini. Dia ada kematian palsu. Dia ada tanda luka. Ada tanda luka membawa mati, tetapi tidak mati. Sembuh. Jadi mati tidak, tapi dia sembuh. Sembuh pun, saudaraku, bukan suatu jaminan kehidupan. Jadi antikris punya cap kematian palsu, kebangkitan palsu. Kebangkitan palsu tidak menghasilkan kemuliaan. Tidak ada kemuliaan. Kematian palsu menghasilkan kebangkitan palsu. Kebangkitan palsu tidak menghasilkan kemuliaan yang benar. Jadi apa yang dimiliki hasil dari kebangkitan palsu itu bukan kemuliaan, itu justru kehancuran. Itulah yang dialami oleh jemaat Efesus. Jemaat Laodikea. Jemaat Laodikea tidak memiliki ini, saudaraku. Tidak memiliki suatu kemuliaan yang benar. Mereka merasa itu suatu kemuliaan. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka dalam kehancuran. Dikatakan, kamu tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini keadaan. Sebab itu biar kita perhatikan dengan baik-baik. Di akhir zaman, di mana berkat meningkat, dijaga jangan sampai kerohanian kita melorot. Jaga itu. Waktu saya jadi pengerja di gereja ini, jemaat gereja ini, saya jadi pengerja. Waktu itu kami tidak ada yang bertugas menjaga mobil. Soal parkir tidak ada masalah waktu itu. Sebab tidak ada yang diparkir. Apa yang diparkir? Mobilnya ada 2-3 biji mungkin waktu itu. Yang banyak sepeda. Itu pun sudah termasuk orang kaya naik sepeda. Naik beca. Itu zaman itu. Sekarang manusia diberkati oleh Tuhan. Di mana-mana. Masalah di kota adalah masalah macet. Dulu nggak ada macet. Istilah macet itu sudah tidak ada. Itu baru akhir zaman. Sebab dunia dipenuhi dengan harta benda. Dipenuhi, di mana-mana penuh, di mana-mana penuh. Manusia bertambah banyak. Indonesia sekarang sudah 200 juta penduduknya. Warga negara Indonesia 200 juta. Jadi tambah manusia, tambah
rumah-rumah, air pun tambah banyak. Kalau hujan sedikit banjir, tidak habis-habis. Mungkin hari ini sudah kering banjirnya. Jadi di hari-hari ini perhatikan, bertambahnya harta benda, jangan kasihmu berkurang kepada Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku, surat kepada jemaat Laodikea ini, saudara-saudara, sebenarnya harus dibaca bersama-sama dengan surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Ini dua kota berdekatan. Ini dua jemaat berdekatan. Laodikea dan Kolose. Laodikea dan Kolose. Surat yang dikirim kepada malaikat jemaat Laodikea sebenarnya harus dibaca bersama dengan surat yang dikirim kepada jemaat Kolose. Jemaat Kolose dalam pengajaran tabernakel, jemaat yang meningkatkan mutu kerohanian dalam peningkatan doa. Ini Kolose. Di dalam susunan pengajaran tabernakel, surat Kolose berada dalam tanda mezbadupa. Ya, berada dalam tanda mezbadupa. Jadi justru di saat kita diberkati oleh Tuhan, doa harus ditingkatkan. Doa harus ditingkatkan. Bukan peningkatan banyaknya doa terutama, tetapi kualitas doa. Di saat gereja Tuhan diberkati, saudara-saudara, di saat jemaat diberkati oleh Tuhan, di saat itu kualitas dari doa sidang jemaat harus meningkat. Harus meningkat. Tidak lagi berdoa bangsa kafir. Tidak lagi berdoa bangsa kafir. Tidak lagi ibadah bangsa kafir. Tapi kita lihat di hari-hari ini, jemaat Tuhan justru doanya kembali kepada doa bangsa kafir. Mari, saudara mau lihat doanya bangsa kafir. Kemarin di Jalan Johor saya terangkan itu. Kita baca dalam Injil Matius. Ini doanya bangsa kafir. Injil Matius, dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Mari kita baca. Ini doa bangsa kafir. Maafkan, pasal yang ke-6, bukan pasal yang ke-7. Ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, Ya. apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Ya. Apakah yang akan kami pakai? Ya, ini saudaraku mengatakan khawatir, jangan kamu khawatir dan berkata. Berkata dalam kekhawatiran. Berdoa karena khawatir. Ini doanya bangsa kafir. Bukan berdoa dengan iman, tetapi waktu khawatir lalu berdoa. Ini sistem kafir. Ini sistem yang dipraktikkan dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Dalam kondisi bukan beriman, tetapi dalam kondisi khawatir berdoa. Minta apa? Minta apa yang harus dimakan? Khawatir tidak ada makanan. Minta apa yang harus dipakai, diminum? Minta apa yang harus dipakai. Ini sistem bangsa kafir. Ini sistem bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Tuhan mengajarkan kita bukan demikian. Bukan untuk khawatir, tetapi untuk beriman. Dengan iman kita berdoa. Doa itu didengar oleh Tuhan. Mari kita baca ayat 31. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Iya, jadi anak-anak Tuhan berbakti karena untuk dapatkan berkat apa yang harus dimakan, apa harus diminum.
apa harus dipakai. Itu ibadah yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Justru di saat-saat Tuhan sedang mencurahkan berkat ke bumi ini, termasuk untuk gereja Tuhan. Jadi bukan hanya bumi ini, tetapi justru termasuk untuk gereja Tuhan. Tuhan memberkati bumi di akhir zaman ini dengan segala sesuatu. Tetapi justru di hari-hari ini, di mana manusia hidup dalam kekhawatiran, sehingga terjadi gejolak-gejolak dalam masyarakat. Ini akibat dari manusia akhir zaman hidup dalam kekhawatiran, sementara Tuhan sedang mencurahkan berkat. Laporan-laporan hasil pertanian meningkat, hasil pabrik meningkat, semua meningkat, tetapi manusia hidup dalam kekhawatiran. Dan ini yang menyulut banyak kekacauan, banyak peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa, negara bangkit melawan negara. Saudara-saudaraku, justru di saat Tuhan sedang memberkati dunia ini, umat manusia lupa Tuhan. Agama diabaikan, tidak lagi kembali kepada agama yang sesungguhnya, ibadah yang sesungguhnya yang harus berdasarkan iman. Tetapi ibadah sudah dikerjakan justru berdasarkan kekhawatiran. Ini doa bangsa kafir. Semua ini dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 33. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kamu memerlukan. Tuhan tahu. Tuhan berkati kita sebab Tuhan tahu kita perlu makanan. Tuhan berkati kita sebab Tuhan tahu kita perlu minuman. Tuhan berkati kita sebab Tuhan tahu kita perlu pakaian. Saya tidak usah menunjukkan secara fakta-fakta. Saudara bisa melihat sendiri, saudaraku. Bedanya dengan 20-30 tahun lalu dengan sekarang sangat jauh berbeda. Tapi kalau soal iman, saudara-saudaraku, kita harus mengakui di hari-hari ini banyak kemerosotan rohani. Seorang hamba Tuhan dia katakan, di waktu gereja kita dibangun berdindingkan, apa namanya itu, dinding bambu itu gede. Waktu gereja kita gede, iman sidang jemaat seperti tembok, kuat, tidak tergoyahkan. Tetapi di saat gereja kita sudah jadi tembok, iman jemaat jadi gede. Kenapa harus terjadi demikian? Apakah kita ini hanya untuk membuat jemaat menjadi goyah dalam iman? Tuhan tidak bermaksud demikian. Tapi sebagaimana kita mengikut Tuhan, mulai sama zaman jemaat Sardis. Kita di kelompok mana di zaman jemaat Sardis? Dalam kelompok saat kematian, apa kita berada pada orang yang mengikut Tuhan dengan berpakaian putih atau tidak? Kalau itu ada di zaman jemaat Philadelphia, kita akan bangkit menjadi orang yang mampu melakukan kehendak Tuhan. Di saat Laodikia, kita akan tampil sebagai orang yang, saudara-saudaraku, betul-betul dalam kemuliaan. Sebab itu kita lihat di sini dalam ayat 33, ya? Ayat 33. Ini ibadah yang sesungguhnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, terus? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Iya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya, jadi ini saudaraku yang membuat beban hidup di hari ini. Sudah khawatir, hidup dengan khawatir, lalu ditambah dengan untuk hari besok. Bukan hanya hari besok, untuk 10 tahun yang akan datang. Beban tahun depan kita sudah pikul hari ini. Padahal belum tentu sampai umur kita di tahun depan itu. Bebannya kita sudah pikul hari ini. Jadi hidup hanya untuk mikul beban tok. Sebab khawatir. Mari kita lihat
sebetulnya kondisi ibadah dari gereja Tuhan di hari-hari ini. Jadi bukan tidak perlu berkat, boleh berkat. Boleh berkat, tetapi yang terutama hidup dalam kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini sekarang yang kita enggak mau. Sama seperti jemaat Laodikea. Mereka menyingkirkan kebenaran. Dan kebenaran itu yang datang. Surat dari dia, saksi. Yang namanya amin. Amin itu artinya benar. Kalau kita berdoa, kita katakan amin. Itu artinya yang kita berdoa itu dengan kebenaran. Amin itu artinya benar. Gereja Tuhan menyingkirkan kebenaran. Beribadah dalam keadaan khawatir itu enggak benar. Berdoa dalam keadaan khawatir, doa tidak didengar oleh Tuhan. Tapi kalau kita berdoa, biarlah kita mohon iman lewat firman Tuhan. Kekuatanmu tidak seberapa, tapi kamu menurut firman. Dari ini, dengan kekuatan ini kita berdoa, Tuhan jawab doa kita. Dalam Yesaya pasal 4, ini harusnya merupakan doa kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Yesaya pasal yang keempat. Kitab Nabi Yesaya pasal yang keempat. Kitab Nabi Yesaya pasal yang keempat. Ayat 1. Ayat 1. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki. 7 orang perempuan ini menggambarkan sidang jemaat akhir zaman. 7 wanita, 7 sidang jemaat menggambarkan sidang jemaat akhir zaman. Memegang seorang laki-laki. Serta berkata, memegang seorang laki-laki itu adalah Kristus. Memegang ini itu artinya kita berdoa. Kita beribadah kepada dia dan berkata, dengar doanya apa? Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Jadi tidak beribadah demi pakaian, tidak beribadah demi makanan, tidak beribadah demi berkat-berkat jasmani. Bukan itu ibadah akhir zaman. Bukan itu ibadah akhir zaman. Tetapi ibadah akhir zaman, dengarkan, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami, dilekatkan dalam nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Ini ada pada jemaat Philadelphia. Sekalipun kekuatanmu tidak seberapa, tetapi engkau menurut firmanku dan tidak menyangkal namaku. Engkau menurut firmanku dan tekun menantikan aku. Itu kata Tuhan. Ini ibadah akhir zaman. Ini ibadah kita di akhir zaman. Sementara segala sesuatu sudah diberkatkan Tuhan untuk bumi ini. Untuk bumi ini. Termasuk gereja Tuhan ada di dalamnya. Tapi gereja Tuhan masih sibuk soal itu. Bahkan seringkali meninggalkan Tuhan. Hanya untuk mengejar soal-soal apa yang harus dimakan, apa harus diminum. Dan di sana terjadi suatu malapetaka yang tidak dapat ditolong oleh manusia kecuali oleh Tuhan. Di hari-hari ini, saudaraku, seharusnya doa kita demikian. Seharusnya doa kita demikian. Kita sudah memiliki, sudah diberkatkan oleh Tuhan dengan makanan, dengan pakaian yang saudara-saudaraku, pemerintah kita sangat memperhatikan soal ini. Sandang, pangan, papan. Pemerintah kita, saudaraku, punya perhatian penting dalam soal ini. Dalam ayat lain katakan pemerintah ini adalah hamba Allah. Mereka memperhatikan, mereka menyusun semua saudara-saudaraku supaya jangan rakyat menjadi lapar, menjadi kacau. Tetapi saudara-saudaraku, ibadah kita yang boleh dikatakan penduduk Indonesia 100% orang beragama. 100%. Sebenarnya tidak diizinkan orang tidak beragama hidup di negeri ini. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Ibadah kurang ditingkatkan.
Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala dalam sidang jemaat, ingin menghimbau kepada kita semua, supaya di hari-hari ini iman kita ditingkatkan, supaya ibadah kita menjadi ibadah yang benar. Sementara pemerintah memikirkan soal apa yang kita makan, soal apa yang kita akan minum. Kita dalam ibadah sesungguhnya kita kepada Tuhan mohon supaya nama Tuhan dilekatkan dalam kita, menghapus segala aib kita, segala kekurangan, segala kesalahan kita. Coba bayangkan kalau setiap pribadi tanpa dosa, negara kita negara sorga, betul-betul negara surga. Tapi inilah kondisi akhir zaman, saudara-saudaraku. Dalam suasana keberkatan, ibadah merosot dari iman. Mari kita menyadari ini. Itu sebabnya tadi saya katakan, surat Laodikea, surat yang dikirim ke Laodikea, itu harus dibaca bersama dengan surat yang dikirim oleh Rasul Paulus ke jemaat Kolose. Jemaat Kolose adalah jemaat di mana Tuhan bicara tentang doa itu harus ditingkatkan. Itu jemaat Kolose. Doa itu harus ditingkatkan, bukan malah harus merosot. Mari kita baca dalam Kolose. Saya tunjukkan dulu ayatnya, kebenarannya apa yang saya bicara ini. Kolose, kita baca lebih dahulu Kolose pasal yang kedua. Surat Kolose pasal yang kedua. Ayat 1, mulai ayat pertama. Surat Kolose pasal 2 mulai ayat pertama. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Iya. Dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ya, segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ini saudara-saudaraku yang diperjuangkan oleh Rasul Paulus. Jemaat Kolose, jemaat Laodikea. Sebab mereka belum mengenal, supaya mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Itu kekuatan kemuliaan, hasil dari kebangkitan yang benar, hidup dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan. Bukan cuma kekayaan, tapi disertai keyakinan pengertian. Mereka kaya tapi tidak tahu, tidak punya pengertian. Jemaat Laodikea kaya tetapi tidak mengetahui. Rasul Paulus katakan supaya mereka memperoleh segala kekayaan, itu mereka sudah peroleh, tetapi tanpa keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Itu yang mereka tidak kenal. Merosot. Jemaat itu menjadi tidak panas, tidak dingin. Apa yang akan terjadi, saudaraku? Apa yang terjadi kalau kita memiliki kekayaan tetapi tanpa keyakinan, pengertian, tanpa mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus? Apa yang akan terjadi? Kehidupan itu melorot. Rohani itu tidak panas, tidak dingin. Roma pasal 12. Roma pasal 12. Dalam surat Roma pasal 12. Dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12. Kita baca ini pengertian di dalam kasih. Itu yang tidak dimiliki oleh sidang jemaat Laodikea. Mereka memiliki segala kekayaan, tetapi tidak mempunyai pengertian akan Kristus. Tidak, kamu tidak tahu. Kamu kaya, kamu mengatakan kamu kaya dan sudah memperkaya, tetapi kamu tidak tahu, tidak mempunyai pengertian. Dalam surat Roma
Rasul Paulus memberikan pengertian bagaimana hidup dalam kasih. Ini yang tidak dimengerti oleh jemaat Laodikia. Mereka punya kerohanian merosot, suam, panas tidak, dingin tidak, mati tidak, hidup tidak. Ini jemaat Laodikia. Mari kita baca mulai ayat 9. Mulai ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Iya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Iya, perhatikan ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Iya, jangan kerajinanmu kendor. Jangan kerajinanmu kendor. Rajin di dalam kasih Allah. Jangan kerajinanmu kendor. Sebab kita sudah memiliki segala sesuatu. Demikian perkataan orang Laodikia. Kita sudah memiliki segala sesuatu. Kita tidak memerlukan apa-apa lagi. Kerajinan kendor. Sebab ibadah kita ibadah untuk mendapatkan makanan. Ibadah kita ibadah untuk mendapatkan minuman. Ibadah kita ibadah untuk mendapatkan pakaian. Setelah itu kita sudah terima, ibadah menjadi kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dan ini banyak kali terjadi dan ini harus kita waspadai. Waktu belum diberkati, begitu giat kita melayani Tuhan. Tetapi sesudah diberkati, dengarkan, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Ingat ini. Waktu kita belum dapat pekerjaan, kita kuat sembahyang. Sesudah kita dapat pekerjaan, dengarkan, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Kenapa ndak kebaktian? Repot, sibuk ini dan itu. Jangan kerajinanmu kendor. Terus, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi jangan hendaknya kerajinanmu kendor melayani Tuhan. Hendaklah biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Bukan dalam keadaan suam, tidak dingin, tidak panas. Tapi Rasul Paulus katakan, hendaklah biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Ini harusnya keadaan sidang jemaat di akhir zaman. Sidang jemaat yang siap untuk diangkat, disingkirkan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dari malapetaka, dari percobaan yang akan menimpa bumi ini. Saudara-saudara, kita sudah berdoa banyak sebenarnya yang kita mohon, Tuhan pakai kami. Setelah Tuhan siap untuk memakai kita, roh kita dingin, suam. Bukan dingin tapi suam. Tidak panas, tidak dingin. Masih masuk gereja, tapi sudah suam. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Terus, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terus, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, ini situasi jemaat Laodikia. Dan jemaat Laodikia dalam keadaan, saudara-saudaraku, kerajinannya menjadi kendor, roh tidak menyala-nyala lagi. 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kalau kita mau berdamai, di sana mau damai, sekarang tergantung di kita. Kita mau atau enggak? Kalau perdamaian itu tergantung di kita, berdamailah.
Jangan di sana mau damai, kita tidak mau damai. Itu keadaan jemaat Laodikia. So dia merasa, saya tidak perlu kamu. Saya tidak perlu kamu. Kamu mau damai berarti kamu perlu aku. Berdamailah sedapat-dapatnya. Kalau 19. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Ya, ini pura-pura, ini ibadah yang palsu. Mati pura-pura, bangkit juga palsu, pura-pura. Tidak sungguh-sungguh. Terus? Serta berkandang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Ya, tidak berpegang teguh kepada kepala. Padahal ibadah kita seharusnya di hari-hari ini ibadah bagaimana kita disatukan dengan Kristus sebagai kepala. Tapi jemaat Laodikia tidak lagi berpegang teguh kepada kepala. Sebab doanya bukan untuk bagaimana dia menerima nama itu, seperti jemaat Philadelphia juga tidak menyangkal firman, tidak menyangkal nama Tuhan. Jemaat Laodikia, jemaat Kolose, mereka melepaskan diri, tidak berpegang teguh pada kepala. Terus, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Iya, pertumbuhan ilahi untuk distempel oleh Tuhan dengan stempel seperti apa yang ada dalam dirinya. Coba lihat, ada 3 stempel dalam pasal 2 ini. Ada 3 stempel cap yang ada pada Kristus. Nomor 1 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, Ya, dan bebas dari roh-roh dunia. ya, ini pertama. Ini stempel yang pertama. Mati bersama Kristus. Pengalaman kematian bersama Kristus untuk bebas dari roh-roh dunia, bebas dari dosa. Ini pengalaman kematian. Ini yang tadi saya katakan, ini pengalaman kematian. Bukan hanya sengsara, tapi dalam segala keadaan kita tidak berbuat dosa. Itu pengalaman kematian. Yang kedua, pasal 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini cap atau stempel yang kedua. Kalau kamu bangkit bersama Kristus. Yang benar ibadah kita sekarang mencari ada hubungan, ada kontak kita dengan Tuhan. Carilah perkara yang di atas, bukan perkara di dunia ini. Dalam suasana kebangkitan, dalam suasana keberkatan, kita malah tidak bisa melihat ke atas. Ini yang tidak benar. Dalam pengalaman kebangkitan, kita justru harus memandang ke atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudaraku, ini yang benar. Gereja Tuhan punya ibadah di hari-hari ini, di mana segala sesuatu dilengkapi oleh Tuhan, dicurahkan oleh Tuhan ke dalam dunia ini berlimpah-limpah. Jemaat justru melihat segala sesuatu yang di bumi ini. Ibadah itu hanya untuk melihat perkara di bumi. Ayat 2. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Itu yang benar. Jadi ibadah kita ini hanya untuk mencari perkara yang di bumi, yang sebenarnya itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Semua itu diberikan oleh Tuhan kepadamu. Hanya yang benar adalah carilah dulu kerajaan Allah, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Maka yang lain-lain ini hanya diberikan kepadamu. Ini kondisi gereja Tuhan di akhir zaman. Sangat bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Justru di hari-hari ini kita harus meningkatkan kualitas ibadah dalam penyembahan,
sampai daging ini tidak bersuara. Ini yang kita tidak lakukan sekarang. Puji Tuhan, dengan kejadian-kejadian ini kita digairahkan oleh Tuhan untuk sehati sepikir, berdoa bersama, berpuasa bersama secara bergiliran. Saya ingatkan saudara-saudara yang sudah ambil hari-hari yang saudara pilih untuk berdoa berpuasa, tolong diingat, jangan ada satu hari pun yang lowong, tapi kita terus dalam doa, dalam berpuasa. Sedikitnya kita ambil satu hari selama 30 hari ini, selama 1 bulan ini, dari tanggal 4 Februari sampai nanti dengan tanggal 4 Maret. Sebetulnya kurang dari 30 hari, tapi itu 1 bulan. Saudara-saudaraku, kita gunakan waktu ini supaya kita dikaitkan dalam satu kesatuan, untuk tidak dinyatakan menjadi jemaat yang suam, menjadi yang jemaat yang dikatakan panas, tidak dikatakan dingin juga tidak. Mari sekarang yang ketiga, stempel yang ketiga. Stempel yang ketiga ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini kekayaan yang sesungguhnya. Ini kekayaan sesungguhnya. Kita dalam kemuliaan. Roma pasal yang ke-12 tadi, hidup dalam kasih itu hidup yang mulia. Coba saudara baca dan telusuri kata-kata itu, tekuni saudaraku, kemudian renungkan kata-kata itu dalam pasal 12 tadi. Saudara akan melihat bagaimana sesungguhnya hidup dalam kemuliaan Allah itu. Itu segala perkara yang mulia. Tidak ada yang tidak mulia. Semua itu mulia. Itu kemuliaan yang sesungguhnya. Dan kalau Tuhan nanti menampakkan diri, kamu pun akan dinyatakan bersama. Mari kita membaca Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat. Ayat yang ke-12. Mulai ayat yang ke-12. Ini hidup dalam kasih, ya. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Iya, ini satu kehidupan berdoa. Epafras, dia berdoa untuk kamu. Terus? Supaya kamu berdiri teguh. Iya. Sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Iya, ya, segala hal yang dikehendaki Allah. 13. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang Dia, Iya. bahwa Ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Iya, jadi ini suatu kehidupan. Ini orang Laodikia, saudaraku. Dia pikir dia menjadi kaya, menjadi segala sesuatu ada pada dia. Dia pikir tanpa jasanya orang lain. Padahal kita melihat Rasul Paulus bergumul untuk orang jemaat Laodikia. Epafras bergumul untuk mereka. Tetapi begitu mereka diberkati, dia lupa yang lain-lain ini. Dia tidak membutuhkan lagi Rasul Paulus. Dia tidak membutuhkan lagi Epafras. Ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Iya, 15. Sampaikanlah salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia. Ya, salam kami kepada saudara di Laodikia. Juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Iya, jadi kita lihat saudaraku bahwa sesungguhnya jemaat Laodikia itu menjadi kaya bukan dari dirinya sendiri. Tetapi begitu dia menjadi kaya, dia lupa, dia tidak perlu semua orang. Padahal di situ ada tabib Lukas, dokter Lukas, dari Demas, dari Epafras, dari Rasul Paulus. Dia lupa. Dia merasa sekarang dia sudah menjadi kaya. Dia tidak memerlukan siapapun juga.
Dan Tuhan katakan, kamu nggak tahu, kamu itu benar-benar tanpa pengertian. Ayat yang ke-16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Ya, jadi surat kepada orang Kolose ini, kalau sudah dibacakan kepada kamu, bacakan juga kepada jemaat Laodikia. Dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Ya, terus. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Ya, terima kasih. Supaya apa pelayanan yang kamu terima dari Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Pelayanan saudara apa? Sejauh mana saudara melakukan pelayanan di hari-hari ini? Sampaikan kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Sebab kalau tidak, akibatnya itu tadi. Panas tidak, dingin tidak. Panas tidak, dingin tidak. Hendaklah rohmu bernyala-nyala di dalam Tuhan. Hendaklah rohmu bernyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan semakin hari semakin dingin, semakin melorot, sehingga suatu waktu keadaan itu akan menjadi sangat suam, tidak panas, tidak dingin, dan ini sangat berbahaya. Sebab itu perhatikan apa yang Tuhan nasihatkan kepada kita. Jemaat Laodikia, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi begitu diberkati oleh Tuhan, perhatikan, dia lupa Tuhan. Dia lupa melakukan tugas ibadah yang sesungguhnya. Dia lupa orang lain sesamanya yang sudah menolong, membantu dia. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Hal-hal semacam ini yang merugikan kehidupan rohani kita. Kita kembali dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal yang ketiga. Jadi surat yang kepada jemaat Laodikia, saudara-saudaraku, harus dibacakan juga kepada jemaat Kolose. Surat yang kepada jemaat Kolose dibacakan juga kepada jemaat Laodikia. Itu artinya di saat-saat kita dalam suasana berkat Tuhan, doa kita, ibadah kita harus benar-benar dipacu oleh kuasa roh Tuhan. Inilah firman dari Amin. Ini saksi yang setia dan benar. Ini saksi nanti akan tampil dalam kemenangan besar. Ini saksi yang namanya Amin, saudara-saudara. Dia akan tampil dalam kemenangan besar, akan membalas segala tabiat daging. Segala daging ini nanti akan diperangi oleh pedang kebenaran firman yang ada dalam tangan dia. Sebab itu di hari-hari ini, biarlah kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang benar-benar mengikut Tuhan. Jemaat Sardis dikatakan ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, dan mereka adalah layak untuk itu. Dalam kitab Wahyu pasal 19, beberapa orang ini nanti akan menjadi pasukan besar. Saudara-saudaraku, beberapa orang dalam jemaat Sardis ini hanya ada beberapa orang. Tetapi setelah Kristus tampil dengan namanya Amin, saksi yang setia dan benar, itu Amin. Dia akan tampil bukan beberapa orang, tetapi satu pasukan besar yang menunggang kuda putih. Dan dengan pedang yang tajam, mereka akan melawan, akan membalas segala perbuatan daging yang sudah membuat jemaat Tuhan di akhir zaman menjadi merosot. Daging ini akan terima pembalasan.
saudara-saudaraku. Sebab itu biarlah kita perhatikan. Tuhan melihat satu kehidupan. Nomor satu, perhatikan. Atau saya lebih baik tunjuk aja sekarang ini. Jika Tuhan kehendaki saya akan jelaskan pada kesempatan berikut. Tapi saya tunjukkan kemana kita ini sekarang. Kemana nanti kita ini. Fatsal 19. Fatsal 19. Fatsal 19. Wahyu Fatsal 19. Fatsal 19 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Baca secara singkat secepatnya. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Iya. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Iya, terus? Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Iya. Jadi jemaat ini namanya dan pasukan, nama orang ini namanya Firman Allah. Itulah yang benar. Terus? Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Iya, jadi menjadi satu pasukan besar. Menjadi memakai pakaian lenan putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Memukul segala bangsa. Dan terus? ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Iya. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dalam Fatsal 14 ini kegeraman Allah akan merupakan suatu curahan darah yang mengalir, saudara-saudaraku. Ini murka Allah, ya. Terus? Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya, jadi inilah Fatsal 3. Kitab Wahyu Fatsal yang ketiga ini kita diarahkan oleh Tuhan. Sekarang berpakaian putih. Ingat, di surga ada pasukan yang sangat besar berpakaian putih. Saudara-saudaraku, kepada Pilatus Tuhan tampil dengan pribadi ini. Dia yang benar, dia menjadi saksi yang benar. Untuk itu aku lahir, untuk menyatakan kebenaran. Dia bagikan dia adalah seorang raja di atas segala raja. Dan kalau ia mau, dia sebenarnya sudah dapat menggerakkan pasukan yang besar itu. Tapi waktunya, dia menunggu waktunya. Di satu saat, saudara-saudara, pasukan ini akan tampil dengan berpakaian putih dan dengan tajamnya firman Allah. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, rekan-rekan hamba Tuhan, sampaikanlah firman Tuhan dengan sebenarnya. Sebab ketajaman firman Tuhan ini merupakan satu senjata yang sangat kita butuhkan menjelang akhir zaman. Puji Tuhan. Kita bersama bangkit berdiri. Pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan. Haleluya. Pelayan-pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan dan kita mari. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri. Kita akan menerima perjamuan suci tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Kita melakukan sebuah nyanyian. Dari nyanyian rohani. Nyanyian rohani nomor 125.
Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Rasakan kehadiran-Nya, dengar suara berseru. Dia mengetuk pintu. Barang siapa yang mendengar dan membukakan pintu, nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Kur nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Haleluya. Kami bawa korban pujian beri Yesus kasih-Nya. Rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru. Anak domba yang dikorbankan layak terima pujian. Kita angkat tangan dua. Haleluya, 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 nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Kur nyanyi haleluya, 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 nyanyi turunkan tangan dengan Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Kur, semua kita nyanyikan. Kita angkat tangan. Dari sekian banyak suara orang banyak mengatakan haleluya, biar suara kita juga diikut sertakan menjadi satu pasukan besar yang menunggang kuda putih
dan pada tangan ada pedang tajam, firman Allah. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini Engkau sempat ikut sertakan suara kami dalam pasukan besar orang-orang kudus-Mu memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Menentang daging yang menyerbu kami hari-hari ini, tapi biar kemenangan Kau berikan kepada kami lewat firman-Mu yang tajam. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Turunkan tangan. Demikian Tuhan, kami memuji Engkau sebelum kami mengulurkan tangan kami untuk memegang tubuh dan darah-Mu, firman yang menjadi daging untuk kehidupan kami, menjadi senjata yang ampuh untuk melawan kuasa-kuasa daging yang sedang menipu kami, membuat doa kami tidak sempat naik. Tapi biarlah kami bebas di hadapan Engkau, menaikkan doa dan penyembahan kami. Angkat tangan dua ke atas, kita menyembah Allah. Haleluya, 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 haleluya. Doa kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biar Engkau bersama kami saat kami mengalami pengalaman kematian, saat kami berpengalaman kebangkitan, supaya saat Engkau datang dalam kemuliaan-Mu, kami pun bersama Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang lengkapi kami Tuhan, bubuh dalam tangan kami tubuh dan darah-Mu yang dapat kami pegang, dapat kami terima dan pegang, untuk kemudian dengan iman kami akan makan dan minum, dan kami dilayakkan oleh Dikau menerima berkat dari dalamnya. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan sekarang Bapa. Ampuni segala kesalahan dalam sidang jemaat ini, segala kekurangan kami dalam melayani Dikau. Ampuni kami. Kami mau kembali kepada Engkau Tuhan, dengan roh kami yang menyala-nyala, melayani Dikau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sementara kita melakukan nyanyian ini, kita akan dilayani dengan perjamuan suci. Tuhan hadir di bait sucinya. Hadir di bait sucinya. Tuhan ada di